Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adik Kasmiko, Ahmad Kusnul Yakin, dan Yuni Rahmawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perkembangan pemikiran akhlak Islam. Perkembangan pemikiran akhlak Islam dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama fase Yunani, yang kedua fase Arab pra-Islam, yang ketiga fase Islam, yang keempat fase abad pertengahan, dan yang terakhir fase modern. Masuk pada pembahasan pertama, fase Yunani. Poin pertama, pertumbuhan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang yang bijaksana. Sebelum itu, kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak, karena pada masa itu, perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Poin kedua, dasar yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis. Poin yang ketiga, pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosof Yunani berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Berikut para tokoh filosofi Yunani yang mengemukakan tentang akhlak. Yang pertama, Sokrates. Sokrates didaulat sebagai perintis ilmu akhlak Yunani yang pertama. Ia berpendapat bahwa akhlak dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ia mengatakan bahwa keutamaan itu terdapat pada ilmu. Yang kedua, Sinids dan Sirenids. Sinids dan Sirenids adalah para pengikut Sokrates, tetapi ajaran keduanya bertolak belakang. Di antara ajarannya adalah bahwa Tuhan dibersihkan dari segala kebutuhan dan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki perangai akhlak ketuhanan. Yang ketiga, Plato. Plato merupakan murid Sokrates. Menurut ajarannya terdapat 4 pokok-pokok keutamaan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan, yang menjadi syarat untuk tegak dan lurusnya bangsa-bangsa dan perseorangan. Yang keempat, Aristoteles. Dia merupakan murid Plato. Dia membuat aliran baru dan pengikutnya dinamakan Peripatetics. Dia berpendapat bahwa tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Cara mencapai kebahagiaan menurutnya ialah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya. Kemudian masuk pembahasan fase Arab pra-Islam. Poin pertama, bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani. Hal ini dikarenakan penyelidikan terhadap ilmu terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Poin kedua, bangsa Arab sebelum Islam masih memiliki pemikiran yang minimal dalam bidang akhlak dan belum sebanding dengan kata-kata hikmah dari filosof-filosof Yunani kuno. Memang pada saat itu dari kalangan bangsa Arab belum diketahui adanya para ahli filsafat dan aliran-alirannya. Hanya ada orang-orang arif bijaksana dan ahli-ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Poin yang ketiga, setelah agama Islam datang, muncullah keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Sang Kholikul Alam. Fase selanjutnya yaitu fase Islam. Poin pertama, Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Dalam Islam tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Bahkan keterutusannya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Poin yang kedua, tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam masih diperbincangkan. Meskipun Rasul adalah guru terbesar dalam bidang akhlak, tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam masih diperbincangkan. Ada beberapa pendapat, antara lain, pertama, tokoh yang pertama kali menggagas ilmu akhlak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan sebuah risalah yang ditulis untuk putranya, Al-Hasan. Kedua, Ismail bin Mahran Abu An-Nasr As-Saukuni. Ketiga, Ja'far bin Ahmad Al-Qumi. Berikut adalah tokoh lainnya yang secara khusus berbicara dalam bidang akhlak pada fase Islam. Yang pertama, Ar-Razi. Ar-Razi telah menulis karya dalam bidang akhlak berjudul At-Tib Ar-Ruhani. Buku ini menjelaskan tentang kesehatan rohani dan penjaganya. Yang kedua, Ali bin Ahmad Al-Kufi. Ali bin Ahmad Al-Kufi menulis kitab Al-Adab dan Makarim Al-Akhlak. Pada abad ini dikenal pula tokoh Abu Nasr Al-Farabi yang melakukan penyelidikan tentang akhlak. Demikian juga Ikhwan As-Sofa dalam rasailnya dan Ibnu Sina. Yang ketiga, Ibnu Maskawayh. Ibnu Maskawayh menulis kitab Tahzib Al-Akhlaq wa Tathhir Al-Arab dan Adab Al-Arab wa Al-Furs. Kitab ini merupakan uraian suatu aliran akhlak yang sebagai materinya berasal dari konsep-konsep akhlak dari Plato dan Aristoteles yang diramu dengan ajaran dan hukum Islam serta diperkaya dengan pengalaman hidup penulis dan situasi zamannya. Yang keempat, Warom bin Abi Al-Fawaris. Warom bin Abi Al-Fawaris menulis kitab Tambih Al-Khotir wa Nuzah An-Nazir. Yang kelima, Syekh Khawajah Nasir At-Tusi. Beliau menulis kitab Al-Akhlaq An-Nasiriyah wa Awsaf Asyaraf wa Adab Al-Muta'alimin. Kemudian masuk fase abad pertengahan. Poin pertama, kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Poin yang kedua, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan, hakikat, telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu itu tentu benar. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan penelitian. Poin ketiga, mempergunakan filsafat boleh saja, asal tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenakan. Poin keempat, filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dengan ajaran Nasrani. Pemuka-pemukanya yang termasyhur adalah Abelard dan Thomas Aquinas. Poin kelima, datang Shakespeare dan Heidegger yang menyatakan adanya perasaan naluri pada manusia dapat digunakan untuk membedakan baik dan buruk. Kemudian masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase modern. Poin pertama, Eropa mulai bangkit pada pertengahan akhir abad ke-15. Poin kedua, para ilmuwan mulai
suburkan filsafat Yunani kuno. Poin ketiga, sebagian ajaran klasik dikritik sehingga tegaklah kemerdekaan akal. Di antara ajaran yang dikritik sekaligus diselidiki adalah ajaran akhlak yang dibawa bangsa Yunani dan bangsa-bangsa setelahnya. Berikut tokoh-tokoh filosof pada fase modern. Yang pertama, Descartes. Di antara sekian tokoh barat yang memperhatikan kajian akhlak adalah Descartes, filosof dari Prancis. Ia telah meletakkan dasar-dasar baru bagi ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, Thomas Hill Green dan Herbert Spencer. Green dan Spencer mengaitkan paham evolusi dengan akhlak. Salah satu pemikiran akhlak Green adalah manusia dapat memahami suatu keadaan yang lebih baik dan dapat menghendaki, sebab ia adalah pelaku moral. Yang ketiga, Victor Cousin dan Auguste Comte. Cousin adalah salah seorang yang bertanggung jawab menggeser filsafat Prancis sensasionalisme ke arah spiritualisme menurut pemikirannya sendiri. Ia mengajarkan bahwa dasar metafisika adalah pengamatan yang hati-hati dan analisis atau fakta-fakta tentang kehidupan yang sadar. Sedangkan Auguste Comte adalah seorang ilmuwan Prancis yang dijuluki sebagai bapak sosiologi. Dia dikenal sebagai seorang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.